Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Malfidis Dulvina Dona. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Nusa Cendana, Kupang. Di sini saya mau membahas tentang berita yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, yaitu mengenai virus corona. Virus corona atau COVID-19 masih menjadi momok menakutkan bagi sebagian masyarakat di seluruh Indonesia. Semakin hari, jumlah orang yang positif corona semakin bertambah banyak di tanah air, terutama di ibu kota Jakarta. Dari kejadian tersebut, banyak usulan yang datang dari berbagai kalangan agar perlunya kebijakan lockdown di masyarakat supaya virus ini tidak menyebar semakin meluas. Sejumlah negara bahkan telah menerapkan kebijakan lockdown untuk menangkal wabah virus corona, seperti Italia, Cina, Filipina, Iran, dan juga negara tetangga kita, Malaysia. Namun hingga saat ini, Indonesia belum menerapkan kebijakan lockdown. Kenapa demikian? Pertama-tama, kita perlu mengetahui dulu apa itu lockdown. Lockdown dalam bahasa Inggris artinya mengunci. Maksudnya, negara yang terinfeksi virus corona akan mengunci akses masuk maupun keluar di suatu daerah atau negara. Lockdown ini bertujuan untuk menutup akses dari aktivitas masyarakat yang bisa saja menjadi cara penyebaran virus corona. Hal ini termasuk kegiatan menutup sekolah-sekolah atau kampus, tempat-tempat umum seperti pasar ataupun taman sekolah, dan juga kegiatan bekerja yang harus dilakukan di rumah. Bukan hanya aktivitas saja, tetapi jam malam di setiap daerah juga ditentukan. Jadi, masyarakat yang ingin keluar rumah diberi batas waktu tertentu. Nah, apa yang akan terjadi jika lockdown diterapkan di Indonesia? Yang pertama, masyarakat akan kehilangan penghasilan. Lockdown akan berdampak pada kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. Masyarakat akan kesulitan memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita tahu sendiri, hingga saat ini 60-70% pekerja di Indonesia merupakan pekerja informal. Mereka memperoleh pendapatan secara harian. Jika lockdown diterapkan, maka akan timbul pertanyaan, dari manakah mereka akan mendapatkan penghasilan jika mereka tidak bekerja? Otomatis mereka tidak bisa memperoleh makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perputaran pendapatan mereka setiap hari, jika lockdown ini diterapkan, maka akan mempunyai dampak yang sangat signifikan. Yang kedua, pasokan bahan baku pokok akan terhambat, terutama bahan pangan. Apabila lockdown dilakukan, sudah dipastikan ketersediaan bahan pangan akan terganggu, di mana hal ini akan menimbulkan panik buying. Masyarakat akan panik dan menyerbu pusat-pusat perbelanjaan. Mereka akan berebutan makanan dan minuman, juga bahan pokok lainnya, yang mana nantinya akan menimbulkan kerugian tersendiri bagi masyarakat yang lain. Bukan hanya kebutuhan makanan dan minuman saja yang akan terganggu, tetapi ketersediaan dan distribusi logistik produk kesehatan juga akan terancam. Banyak produk kesehatan yang akan berkurang ketersediaannya, misalnya alat perlindungan diri, masker, baju pelindung, antiseptik, alat-alat kesehatan, dan juga obat-obatan. Apabila hal ini terjadi, maka akan berimbas pada kenaikan harga secara nasional. Hal ini juga akan mengganggu distribusi logistik kesehatan secara nasional pula. Yang rugi nantinya adalah masyarakat sendiri. Tenaga kesehatan juga akan kesulitan untuk mengobati pasien virus corona dikarenakan alat perlindungan diri yang sangatlah minim. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi anjlok. Dari sisi penanganan corona, lockdown memang dianggap lebih cepat, tetapi lockdown memberikan dampak yang sangat besar, terutama di sektor ekonomi. Karena jika lockdown ini dilakukan, maka kegiatan ekonomi akan lumpuh total atau tidak ada aktivitas sama sekali. Driver ojek online tidak bisa bekerja, gelombang pemutusan hubungan kerja naik, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan anjlok secara signifikan dan krisis ekonomi semakin cepat. Nah, itu tadi gambaran mengenai apa yang akan terjadi jika lockdown diterapkan di Indonesia. Ngeri juga ya. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih berusaha mengajak masyarakat untuk melakukan isolasi diri atau yang kita kenal sebagai social distancing. Kita diharapkan untuk tetap tenang di rumah dan menjaga kesehatan dengan terus berperilaku hidup sehat. Tetap tenang dan jangan panik.
Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran virus corona dengan stay di rumah aja, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Terima kasih.